Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini saya akan membahas atau akan menampilkan satu video di mana salah satu kiai yang lagi ceramah kemudian diturunkan oleh anggota PWI-LS karena kiai tersebut bicara kasar dan menghina PWI-LS. Namun sebelum masuk pada pembahasan itu, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengklaim dirinya sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya akan saya tampilkan satu cuplikan video detik-detik di mana Kiai Tohawi yang lagi ceramah di Tegal itu diturunkan oleh PWI-LS. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Pak Yai, jangan bicara masalah PWI, tolong. Dari tadi kami diam. Kenapa dikatakan iblis, Pak Yai? Saya nggak terima, Pak Yai. Saya orang Islam, bukan iblis. Sampai Kiai kok katakan iblis. Turun. Saya orang Islam, katakan iblis. Turun. Orang Islam katakan iblis. Turun. Pengajian kok. Itu bukan ucapan Kiai kalau ngomong iblis. Bukan sahabat Kiai. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ tampak jelas anggota PWI-LS nampak marah-marah dan tidak terima karena mendengarkan ceramah dari Pak Kiai Tohawi yang beberapa kali mengatakan bahwa PWI-LS adalah iblis. PWI-LS tidak terima karena munculnya organisasi ini justru untuk melindungi kiai-kiai pribumi agar tidak mendapat hinaan oleh golongan para habib. Karena mengingat dulu-dulu itu kiai pribumi selalu menjadi sasaran empuk penghinaan oleh golongan imigran Yaman. Ya, dengan bukti banyak bahwa dalil-dalil yang mereka ambil itu melemahkan kiai-kiai pribumi. Kemudian dengan penghinaan yang disampaikan lewat lisan itu juga pernah disampaikan oleh Habib Taufik Assegaf, di mana Habib Taufik Assegaf sempat menghina kepada Kiai Sepuh NU. Tetapi ya dasarnya Kiai Indonesia, Kiai Nusantara itu dihina ya diam saja dan tidak mempersoalkan penghinaan itu. Nah, munculnya PWI-LS ini karena geram, karena dari dulu kiai-kiai pribumi yang sudah melahirkan banyak ulama ini justru dilecehkan dan direndahkan oleh golongan para habib. Nah, ketika ada satu muhibin yang bernama Bapak Kiai Tohawi kemudian mengatakan seenaknya bahwa PWI-LS adalah organisasi iblis, ya tentu anggota PWI-LS tidak terima. Nyatanya golongan PWI-LS ini kita tidak menemukan mereka berbuat kasar, mereka menghina organisasi lain, kan tidak. Justru yang sering menghina dan melecehkan orang lainnya dari organisasi FPI, misalnya organisasi yang dibentuk oleh Habib Rizik. Saya sangat miris ketika seorang kiai yang seharusnya beretika dan sopan santun dalam memberikan satu mauidhah hasanah, justru ketika ceramah justru menghina dan merendahkan sesama muslim. Ini kan tidak pantas ketika yang melakukan adalah seorang kiai. Ya bukan hanya seorang kiai, siapapun yang melakukan perbuatan tersebut ya tidak baik, karena memang sebuah larangan ketika kita harus
menghina orang lain. Nah, apalagi yang menghina adalah kiai. Saya jadi berpikir, apakah Jongos Ba'alawi ini selalu mengikuti imam besarnya, karena imam besarnya yang merupakan Habib Rizik Syihab ini ya tidak lepas dari ucapan-ucapan yang kasar. Dan memang saya cermati dan saya sering melihat bahwa Mukibin Ba'alawi ini dengan entengnya mudah berkata kasar. Ya ini kan justru tidak mencerminkan seorang yang Islam, katanya cinta Rasul, katanya cinta keturunan Rasulullah, tapi ucapannya ini tidak mencerminkan seorang Muslim yang sejati. Kenapa munculnya PWI-LS? Kita harus mengingat kejadian dulu, 10 tahun yang lalu, di mana Gus Nuril pada saat lagi ceramah, kemudian Gus Nuril lagi membahas terkait Hizbut Tahrir, lagi membahas HTI, lagi membahas FPI. Kemudian ada Habib yang tidak terima, dan di situ sudah banyak anggota FPI, sehingga ceramah dari Gus Nuril itu dihentikan dengan paksa. Itu kan sangat menghina dan sangat memalukan. Saya miris karena saya melihat video itu dan Gus Nuril ini nampak bingung, lagi ceramah di panggung, kemudian diteriaki dan kemudian diserobot oleh Habib, sehingga Gus Nuril ini menjadi diam, bingung. Nah, ini kan sebuah penghinaan. Lah, penghinaan semacam ini agar tidak berlarut, maka ketika muncul satu organisasi baru yang bernama PWI-LS, ini justru sebuah kebangkitan Islam di Indonesia. Bukan malah dikatakan PWI-LS adalah iblis. Yang iblis itu FPI atau PWI-LS. Jadi kita perlu bukti. Nyatanya yang sering berbuat semena-mena dan yang sering berbuat kasar itu adalah FPI, organisasi yang dipimpin oleh para Habib Ba'alawi itu. Mungkin FPI itu tidak siap atas kemunculan organisasi baru yang bernama PWI-LS, karena PWI-LS di mana organisasi ini baru saja dideklarasikan, tetapi langsung menyebar di seluruh Indonesia dan anggotanya sudah melebihi dari anggota PWI-LS. Nah, kehadiran PWI-LS nampaknya tidak bisa diterima oleh orang-orang FPI, sehingga ya mereka mencoba memframing, mereka mencoba menghina, mereka mencoba merendahkan PWI-LS agar kepercayaan masyarakat ini turun, sehingga tidak gabung ke PWI-LS atau tidak menganggap bahwa PWI-LS adalah organisasi yang benar dan organisasi yang justru melindungi ulama-ulama Nusantara. Itu adalah trik dari Habib Ba'alawi, dan budak-budaknya juga mengikuti strategi dari para pemimpinnya yang merupakan Habib Ba'alawi. Untuk menolak lupa, akan saya tampilkan satu video lama di mana Gus Nuril itu dihentikan dengan paksa ceramahnya hanya karena membahas HTI, hanya karena membahas FPI, dan diserobot ceramahnya oleh salah satu Habib dan diteriaki oleh para FPI yang menghadiri ceramahnya Gus Nuril. Itu sangat menghina Kiai Nusantara. Saya tampilkan agar kita tidak lupa dengan sejarah di mana Kiai pribumi selalu dihina dan direndahkan oleh orang-orang yang justru imigran. Penonton bisa saksikan video lama 10 tahun yang lalu di mana Gus Nuril dihentikan dengan paksa oleh para Habib. Simak baik-baik video yang akan tayang berikut ini. Ini kenapa kok dibikin ruwet begini? Karena sesungguhnya untuk mengalihkan isu bahwa kelompok Ikhwanul Muslimin, kelompok Wahabi, dan ada kelompok HTI, saya ceton-cetonan ini ngomong. Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu adalah perkawinan antara Ikhwanul Muslimin dan Wahabi. Maka melahirkan satu bentuk gerakan yang sangat berbahaya,
Saya sudah keliling Indonesia, kebetulan saya sebagai ketua pendekar pakar berusaha Indonesia, dan dulu bansos saya siapkan. Kalau sampai di sini dominan, ada habib-habib banyak, nggak ada yang berani dominan. Tapi di daerah-daerah, wah, Hizbut Tahrir itu adalah perkawinan antara Wahabi dan Ikhwanul Muslim. Bapak Kiai, mohon maaf. Kita minta kepada guru kita untuk menyampaikan tentang sejarah Nabi Muhammad. Kita minta sekali lagi dengan penuh hormat buat guru kita. Tenang, tenang. Duduk. 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 Enggak ada yang nyuruh. Duduk. Kita minta kepada Bapak Kiai kita untuk menyampaikan tentang sejarah baginda Nabi Muhammad. Kita minta jangan kritik sana, jangan kritik sini. Lebih baik apa yang lebih manfaat buat umat Nabi dan anak-anak muda, sehingga tidak terusik jiwa-jiwa umat muslimin dan otak-otak umat muslimin yang tidak terubah. Kami berkumpul karena cinta terhadap Sayyidina Muhammad. Buat jamaah FPI, buat jemaah FPI, mau diwakilin kanan, kalau emang dengerin, buat para pemuda, dengerin, buat FPI, jamaah FPI, dengerin, udah, ya. Jamaah FPI boleh nggak minta ngomong? Mau diwakilin ke Habib apa enggak? Mau diwakilin ke Habib apa enggak? Ini majelis mulia. Mau diwakilin, duduk rapi biar Habib ngomong. Oke? Duduk rapi biar Habib ngomong. Darah hadirin. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh, duduk yang manis. Ini majelis Rasulullah. Duduk untuk Rasulullah. Duduk yang manis. Buat anak FPI duduk, diminta aja, serahkan. Duduk. Shallu ala Nabi. Buat Bapak Ustadz kita, terima kasih. Duduk. Shallu ala Nabi. Buat Bapak Ustadz kita, terima kasih atas ceramahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita doakan mudah-mudahan selamat dan panjang umur. Hadirin insyaallah, bahwa kita selamat bersama ya Nabi. Istirahat sambil baca salawat. Bapak Kiai kita istirahat. Ya Rasul. Istirahat. Warahmatullahi alaika Nah, dari video yang baru saja kita saksikan, itu sangat jelas. Gus Nuril dihentikan ceramahnya dengan paksa oleh para kabid dan diteriaki oleh para anggota FPI. Itu bukti bahwa mereka, golongan para kabid, ini seenaknya berbuat semena-mena, merasa paling pribumi. Sehingga yang pribumi asli itu justru dianggap sebagai orang yang numpang di negara mereka. Nah, ini tidak bisa dibiarkan. Makanya munculnya PWILS saya sangat mendukung. Karena PWILS itu bukti kebangkitan Islam di Nusantara. Dan salah satu prinsip dasar PWILS yaitu menjaga apa yang sudah diajarkan oleh leluhur kita, yaitu Wali Songo.
dan menjaga kiai-kiai Nusantara agar tidak dilecehkan dan direndahkan oleh kabib-kabib Ba'alawi turunan Yaman. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Itulah secuil video di mana Kiai Tohawi diteriaki oleh para anggota PWI LS karena telah menghina PWI LS dengan sebutan PWI LS Iblis. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.